Untuk pengecekan, ini kan kabel setrum masuk. Nah, ini tetap di sini nih, Bro. Jadi tetap ini kabel ini di sini nih. Jadi kabel ini yang lain ini semua akan terhubung ke sini, Bro. Akan terhubung ke setrum ini semua ini. Kabel yang biru, hijau, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton setia Faris Motor Aji Barang, kali ini atau kesempatan ini saya bagi-bagi informasi kepada para brosis, para picker, para subscribe, para penonton yang ada di rumah. Kali ini membagikan informasi tentang motor injeksi yang kode kedipannya 52. Itu sering terjadi di motor Matic Honda khususnya. Kode 52 adalah permasalahan di CKP atau sensor CKP. Ini sensor CKP. Untuk itu saksikan terus di video saya. Ini saya mau menjelaskan sedikit informasi. Ini adalah satu pelajaran untuk diri saya karena saya pernah mengalami kesalahan analisa yang menyebabkan kerugian yang saya rasakan sendiri, yaitu ada motor Beat yang berkedip kode 52. Saya buru-buru langsung mengambil keputusan untuk segera mengganti CKP, karena sebelumnya kekurangan informasi atau kekurangan suatu informasi yang ada di diri saya, atau belum banyak informasi sehingga menyebabkan terjadi keteledoran seperti itu. Ini untuk satu pelajaran bagi diri saya. Jadi saya ini untuk membagi-bagi informasi kepada rekan-rekan yang belum terjadi seperti saya. Jadi pernah motor Honda Beat ini muncul kode 52, saya cepat-cepat mengambil keputusan langsung vonis mengganti CKP. Ternyata setelah diganti CKP-nya, motor masih tetap mengeluarkan kode 52. Untuk itu ini hanya sekedar informasi kepada para penonton atau para subscriber. Karena kurang ketelitian atau keteledoran saya, sehingga setelah saya ganti sensor CKP ini, sensor CKP ini setelah saya ganti, ternyata kode 52 itu masih muncul. Nah, itu karena kelalaian saya sendiri. Jadi untuk mengetahui bagaimana cara pengecekan CKP, nanti saya jelaskan. Dan ini untuk menjelaskan permasalahan saya dulu, kesalahan saya dulu. Jadi penonton ini agar mengerti, jangan dulu kita memvonis penyakit suatu permasalahan atau motor penyakitnya, jangan dulu kita buru-buru memvonis. Seharusnya kita teliti dulu apa permasalahannya. Walaupun kita sudah tahu kalau motor sekarang kan sudah ada kode-kodenya, jadi kita mudah sekali menganalisa berapa kedipan lampu di monitor itu sudah terbaca bahwa penyakitnya ini. Nah, ini suatu kesalahan bagi diri saya. Jadi saya langsung mengambil keputusan kode 52 itu saya putuskan mengganti CKP. Ternyata setelah saya ganti setelah ganti CKP ternyata kode kedipan 52 itu masih ada. Jadi kesalahan saya itu tidak teliti memeriksa seluruh komponen kabel-kabel motor di motor Honda Beat tersebut. Ternyata Honda Beat tersebut yang problem memang di CKP, tapi yang bermasalah adalah kabel putus yang menuju ke CKP. Nah, itu setelah itu ketemu, itulah jadi pelajaran bagi diri saya bahwa mengatasi suatu masalah atau permasalahan di
permasalahan penyakit di sepeda motor ini, kita harus benar-benar teliti dan jangan buru-buru memvonis atau jangan buru-buru mengambil sebuah keputusan bahwa ini harus ganti ininya. Oke, ini hanya untuk jadi pelajaran bagi para penonton, para subscriber yang ada di rumah. Jadi karena ini harga CKP ini ya tidak murah lah, ini sekitar 150-an ya kalau di kota saya. Kalau di kota-kota lain mungkin sampai 200-300. Jadi kita jangan cepat-cepat mengambil keputusan. Oke, jadi ini hanya untuk informasi atau pelajaran bagi kita. Walaupun kita salah menganalisa, ini sudah terbeli dan ini tidak sia-sia, atau mungkin suatu saat barang ini akan berguna. Suatu saat pasti ada motor yang CKP-nya mati. Nah, ini suatu saat berguna. Jadi ini saya simpan dan saya untuk tutorial bagi para penonton, para subscriber yang ada di rumah, bagaimana cara pengecekan CKP. Sebelum mengganti CKP, kita harus mengetahui bahwa CKP ini hidup atau CKP ini mati. Oke, ini CKP baru, saya akan cek dan saya akan memberikan informasi bahwa CKP ini hidup karena ini baru. Jadi saya tutorialkan cara pengecekan CKP. Jadi untuk permasalahan saya itu yang mengganti CKP, masalah beban kerusakan, dan saya mengganti CKP ini saya tidak bebankan ke yang punya motor. Ini tetap menjadi tanggung jawab saya karena ini suatu kesalahan saya sendiri. Jadi ini harga 150 lebih ini tidak saya bebankan ke yang punya motor. Jadi ini tetap yang punya motor ya servis biasa saja, harga tarif seperti biasa, tidak saya mahalkan untuk mengganti CKP ini. Itulah namanya seorang profesional, tidak harus membebankan suatu beban kepada customer atau pelanggan kita. Kita tetap bertanggung jawab, itu suatu kesalahan kita sendiri. Oke bro, ini saya buka CKP-nya. Mohon maaf kalau saya banyak bicara, ini memang sengaja saya untuk bagi-bagi pengalaman atau ungkapan perasaan saya kepada para penonton, para subscriber yang belum mengetahui atau masih minim informasi tentang masalah CKP ini. Oke, ini saya buka CKP baru dan saya cek untuk pengecekan seperti ini bro. Ini bro, ini CKP baru. Ini CKP ini mereknya Nagoya ini bro. Ini Nagoya, ini merek-merek biasa lah, standaran. Sedangkan ini merek biasa harganya 150-an lebih di kota saya. Untuk yang asli mungkin lebih mahal bro. Saya belum pernah beli CKP ini. Dan ini bentuknya CKP seperti ini bro. Ini CKP ini adalah seluruh sensor di spool AC, atau ini sensor spool AC, atau lihat ini. Nah ini stator sensor stator ini kan spool, istilahnya ini spool. Ini spool ini di spool pengapian stator, ini sensor stator. Nah, jadi ini sensor ini bro. Ini sensor spool ini artinya. Nah, di sini di baliknya ini ditulis sensor CKP. Nah, ini sensor CKP. Nah, bentuknya seperti ini bro. Oke bro, ini bentuknya seperti ini, dan ini soketnya seperti ini bro. Nah, ini sensor CKP. Oke bro, ini sensor CKP ini terdiri dari beberapa warna kabel. Kita harus bisa mengetahui warna-warna kabel yang ada di sensor CKP ini. Ini untuk warna kabel ini ada biru, ada biru, ada coklat, ada hijau, ada putih, ada biru putih, dan ada merah putih. Nah, oke bro, saya jelaskan dulu. Ini yang merah putih adalah kabel
pulser. Oke bro, ini pulser dan ini masa pulser, dan ini kontak hitam putih, dan ini biru. Ini biru untuk setrum. Nah, ini biru untuk setrum, dan ini hijau masa, dan ini yang coklat juga setrum masuk. Oke, jadi ini setrum masuk, ini setrum masuk, dan ini setrum keluar semua. Oke, ini yang biru ini setrum keluar. Jadi cara pengecekannya seperti ini bro. Oke, simple saja. Kita cara pengecekan CKP simple saja. Jadi cara pengecekan CKP ini seperti ini. Oke, kita ambil jarum pentul, kita masukkan ke dalam soket ini bro. Ini soket yang warna coklat, ini warna coklat. Oke bro. Nah, jadi ini warna coklat ini warna coklat ini. Ini warna coklat ini adalah ini warna coklat ini adalah apa ini? Setrum. Ini kita ambil lagi satu jarum pentul dan kita masukkan ke kabel yang warna hijau. Ini lubang warna hijau ini bro. Oke, kita masukkan lagi seperti ini bro. Nah, ini warna hijau, ini jalur warna hijau, dan ini warna coklat. Oke, lalu kita ambil avometer dan kita ambil posisi avometer ini, avometer yang paling 10 ohm ini. Kita ambil posisi yang 10 ohm ini. Oke, lalu kita cek tes seperti ini. Jadi ini kabel yang masa ini, yang masanya ini yang masa trafo ini kita gabungkan ke sini. Kita apa nih? Kita tempelkan di sini. Oke. Ini trafonya kurang kelihatan. Oke, ini yang kabel coklat ini. Jadi kita masukkan jarum pentul dan kemudian kita cek ini yang kabel warna hijau kita tempelkan seperti ini. Tek. Nah, lihat. Nah, itu kan ada pergerakan. Nah, oke. Itu ada pergerakan semua itu. Nah, itu. Lalu kita pindah lagi nih yang sebelahnya. Ini untuk pengecekan. Ini kabel. Ini kan kabel setrum masuk. Nah, ini tetap di sini nih, bro. Jadi tetap ini kabel ini di sini nih. Jadi kabel ini yang lain ini semua akan terhubung ke sini, bro. Akan terhubung ke setrum ini semua ini. Kabel yang biru, hijau, dan ini apa ini? Hitam, merah, hitam putih, biru putih, merah putih ini akan terhubung semua ke setrum ini, bro. Ke kabel warna coklat ini, bro. Oke, jadi ini kita pindah lagi ke warna yang biru. Ini colok lagi seperti ini, lalu kita tempelkan lagi di sini. Lalu kita tempel lagi sini. Ini ada pergerakan apa enggak? Tunggu. Oke. Jadi ini ada pergerakan enggak? Nah, ini bro. Nah, dia akan bergerak seperti ini, bro. Nah, lalu kita pindah lagi di kabel warna merah putih. Nah, ini warna merah putih. Kita pindah lagi ke warna merah putih. Ini tetap kabel yang di tengah ini yang setrum ini tetap di sini nih, bro. Nah, jadi kita tempel lagi ke sini. Yang merah putih, tempelkan lagi. Nah, jarum akan bergerak, bro. Nah, jadi bergeraknya ini sama. Jadi kalau di cara pengecekan pakai lampu, itu lampunya akan menyala. Ini setrumnya sangat kecil sekali. Jadi ini harus
ngeceknya kalau pakai lampu harus pakai lampu LED yang voltasenya kecil sekali. Kalau ini pakai avometer, jadi pakai yang ini apa, frekuensinya paling rendah 10 ohm. Nah, jadi ini kita tempelkan seperti itu. Kemudian kita pindah lagi di kabel biru putih. Nah, kita pindah lagi ke biru putih. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita tempelkan lagi seperti ini, lalu kita cek lagi seperti ini. Nah, itu kan tetap bergerak. Jadi ini gerakannya tetap sama di sini nanti. Jadi ini sejajar di sini nih, matinya di sini nih. Polnya nih di sini. Oke, kita pindah lagi di warna putih hitam. Jadi ini yang warna tester warna hitam ini tetap di setrum yang coklat, kabel coklat. Kita tempel lagi di sini. Nah, kan? Nah, oke. Jadi ini tetap polnya di sini. Jadi begitu, Bro. Jadi begitu cara pengecekan CKP atau sensor CKP, sensor rotor. Ini sensor spool untuk motor-motor matic yang sekarang. Jadi untuk pengecekan seperti itu, dan ini CKP normal, Bro. Oke, Bro. Mungkin bagi para penonton, para subscriber yang menyaksikan video saya, ada pertanyaan silakan bertanya. Dan ini korban ketidaktahuan atau ini korban suatu korban analisa yang cepat tapi hasil tidak memuaskan. Ini suatu keteledoran atau suatu kesalahan mekanik yang cepat-cepat mengambil keputusan. Oke, Bro, demikian informasi dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi para penonton, para subscriber yang menyaksikan video saya. Mudah-mudahan channel saya ini maju berkembang dan selalu memberikan informasi-informasi di seputar otomotif. Oke, Bro, satu kata dari saya, suatu prinsip yang harus diimani: mencoba tidak mengapa, mengapa tidak mencoba. Selamat mencoba, dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.